Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Maya Zuania. Saya adalah mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 25882031110007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis berpikir kritis terhadap video Dear Tifa. Presentasi ini bertujuan untuk mengupas pesan utama video, mengevaluasi argumen yang disajikan, dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Judul lengkap video yang akan saya analisis adalah Dirty Vote dari kanal Dirty Vote dengan jenis konten film dokumenter analisis politik. Fokus analisis terhadap chapter 1 yaitu kecurangan sistematis membuat legitimasi rendah. Next, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi argumen, dan membuat penilaian yang rasional berdasarkan bukti yang ada. Tidak mudah percaya sebelum memeriksa bukti dan alasan yang mendasarinya. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi yang mendasari informasi, mengidentifikasi bias atau prasangka yang mungkin ada, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Next, kenapa berpikir kritis harus digunakan saat menonton konten digital? Bukti yang diberikan cukup kuat karena disampaikan oleh akademisi atau pakar dan didasarkan pada data faktual yang dapat diverifikasi, seperti keberadaan kebijakan, data Komsat, dan lain-lain. Mengapa kuat? Ya, film ini menyusun fakta-fakta tersebut dalam narasi sistemik, memberikan kerangka intelektual pada argumennya. Keterbatasan. Kredibilitas argumennya bersifat advokatif atau berat sebelah, fokus pada satu interpretasi tanpa menyajikan sudut pandang pembelaan yang setara. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam menganalisis konten digital? Ya, di era digital kita dibanjiri informasi, termasuk konten politik yang seringkali bias atau tendensius. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk membedakan fakta dari opini, mengidentifikasi agenda tersembunyi, dan membuat keputusan yang tepat sebagai warga negara. Di era digital ini, kita setiap hari dibombardir dengan berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar dan akurat. Berpikir kritis menjadi sangat penting agar kita tidak mudah termakan hoax, propaganda, atau manipulasi informasi yang sengaja disebarkan. Dengan berpikir kritis, kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Klaim utama yang ada di video tersebut. Klaim sentral. Adanya kecurangan sistematis dan lingkaran setan dalam sistem kekuasaan dan politik Indonesia, sehingga menurunkan legitimasi hasil pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Tesis utama. Sistem tersebut telah menjadi anti-demokrasi dan secara eksklusif menguntungkan oligarki. Tujuan film ini adalah menggambarkan bagaimana pola-pola kebijakan dan manuver politik menunjukkan penyimpangan sistematis. Next, sifat klaim. Sifat klaimnya adalah sifat eksplisit. Klaim ini dinyatakan secara langsung oleh para narator atau analisis dalam film. Contoh pernyataan eksplisit adalah bagian rasa insecure koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus. Pendapat pribadi terhadap klaim tersebut. Ya, setuju. Karena logikanya, jika proses pemilu tidak adil, maka hasilnya otomatis diragukan. Pemilu seharusnya menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta. Sistem yang curang menyalahi prinsip demokrasi dan mengurangi legitimasi pemerintah terpilih. Bukti
bukti yang ada di dalam video tersebut adalah bukti yang faktual. Proses kritis. Klaim ini beralasan secara logis dalam kerangka analisis yang dibangun film. Alasan logika, film ini menyajikan serangkaian premis faktual, kebijakan X, data Y, yang secara konsisten dihubungkan dengan satu kesimpulan, yaitu masalah sistemik atau oligarki. Kesepakatan logis tidak berarti penerimaan tanpa pertanyaan, tetapi mengakui bahwa klaim dibangun melalui alur penalaran yang runtut. Bukti atau argumen yang digunakan. Contoh bukti atau argumen yang digunakan yaitu kritik kebijakan LPG 3 kg. Adanya dampak antrian, korban jiwa, dan ketidakpopuler. Penambahan Kodam atau Komsat, yaitu perluasan intervensi militer ke sektor sipil atau pangan. Dan isu One Piece, reaksi berlebihan terhadap simbol kritik. Kekuatan dan kredibilitas bukti. Sebagai bukti kuat karena berbasis data publik dan analisis ahli, namun perlu verifikasi dari sumber independen agar lebih kredibel. Beberapa opini bisa dipengaruhi sudut pandang politik. Potensi bias atau generalisasi. Video cenderung menyalahkan pihak penguasa secara menyeluruh tanpa menampilkan klarifikasi dari pihak yang dituduh. Narasi menggunakan kata-kata seperti semua lembaga telah dikendalikan atau kecurangan terjadi di seluruh sistem. Hal ini bisa menjadi generalisasi berlebihan karena tidak semua aparat atau lembaga pasti terlibat. Ada potensi bias politik karena video dibuat oleh pihak yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah tertentu. Adapun beberapa dampak positif dan negatif yang bisa terjadi jika pesan di dalam video ini diikuti secara luas oleh masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan kesadaran kritis yang mendorong masyarakat untuk membangun gerakan sosial dan secara aktif menolak anggapan bahwa ketidakberesan politik itu normal. Dan juga salah satu dampak negatifnya yaitu krisis kepercayaan total. Potensi hilangnya keyakinan masyarakat terhadap semua institusi negara dan proses demokrasi, pemilu atau hukum yang dapat memicu apatisme atau ekstremisme politik. Oke, next bagian kesimpulan. Analisis kritis terhadap film Dirty Pot menurut penggunaan berpikir kritis sebagai filter utama melawan narasi, mengingat urgensinya dalam lanskap konten digital yang syarat bias. Film ini secara eksplisit mengklaim adanya kecurangan sistematis dan lingkaran setan anti-demokrasi yang menguntungkan oligarki. Sebuah tesis yang dibangun berdasarkan bukti faktual seperti kebijakan LPG 3 kg dan penambahan Komsat, namun disampaikan dengan bias kuat sebagai film advokasi. Meskipun logika argumennya runtut, penting untuk menyadari generalisasi yang ada. Dampak dari pesan ini adalah potensi positif berupa regenerasi elit dan gerakan sosial, diimbangi risiko negatif berupa krisis kepercayaan total terhadap institusi negara. Kesimpulannya, film ini harus dijadikan diagnosis awal dan tugas warga negara kritis adalah memverifikasi secara mandiri bukti yang disajikan agar dapat bertindak rasional dan konstruktif, bukan hanya menerima narasi. Demikian sebuah presentasi video analisis berpikir kritis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.